Lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut merupakan representatif dari bangsa kita bahwa sedari dulu leluhur kita sangat handal dalam hal kemaritiman. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penemuan naskah-naskah sejarah yang menyebutkan bahwa nenek moyang kita pernah berlabuh sampai di benua Afrika, pesisir Asia, bahkan Amerika Utara. Salah satu kapal yang dipakai oleh leluhur kita dalam mengarungi samudra dikenal dengan nama kapal Pinisi. Kapal Pinisi pertama dibuat oleh suku Bugis dan Makassar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kedua suku tersebut dikenal telah membuat kapal Pinisi sejak abad ke-14. Berdasarkan legenda masyarakat Sulawesi dalam naskah Lontar Lagaligo menjelaskan bahwa awalnya kapal Pinisi dibuat dari pecahan kapal yang karam karena ombak. Cerita bermula saat Pangeran Saweri Gading dari Kerajaan Luwu berlayar menuju negeri Cina untuk melamar seorang putri bernama Wechudai. Namun saat perjalanan pulang, kapalnya karam oleh ombak dan pecah menjadi 3 bagian. Setiap pecahan kapal terdampar di 3 desa yang berbeda, yaitu Desa Ara, Lemo-Lemo, dan Tanjung Bira. Warga di setiap desa pun bergotong royong untuk membangunnya kembali, dan setelah selesai diberi nama Pinisi. Pinisi awalnya adalah nama seorang nahkoda kapal yang pernah berlayar melewati perairan Bira yang juga mengajari masyarakat di sana membuat desain layar yang sesuai untuk berlayar mengarungi lautan. Karena jasanya, layar yang telah dibuat diberi nama dengan Pinisi oleh masyarakat Bira. Dalam pembuatannya, kapal Pinisi akan melewati beberapa ritual khusus yang harus dijalani, mulai dari pencarian pohon, penebangan pohon, peletakan lunas, hingga pelayaran perdana kapal. Setiap bagian kapal Pinisi memiliki makna filosofis yang tinggi. 2 tiang utama kapal Pinisi merujuk pada 2 kalimat syahadat, sedangkan 7 tiang di sekitarnya bermakna jumlah ayat dari surat Al-Fatihah. Dalam versi lain, 7 tiang di sekitar tiang utama ini memiliki makna bahwa dulu nenek moyang suku Bugis dan suku Makassar pernah mengarungi 7 samudra di dunia. Yang menjadi keunikan dalam proses pembuatan kapal Pinisi yaitu si pembuat kapal tidak menggunakan rancang dasar atau blueprint sebagai awal mula pengerjaan pembuatan kapal seperti pada umumnya. Mereka membuat dan merakit dengan berbekal feeling dan insting. Dengan keunikan serta sejarah panjang yang dimiliki oleh kapal Pinisi, di tahun 2017 lalu, UNESCO telah menetapkan kapal Pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dengan adanya pengakuan dari organisasi internasional tersebut, maka tidak hanya kita, generasi penerus bangsa Indonesia, namun dunia juga ikut andil dalam upaya melestarikan keberadaan kapal Pinisi sebagai warisan dunia. Kapal Pinisi yang dengan kemegahannya sudah melegenda di Indonesia. Ekspedisi dengan kapal Pinisi telah tercatat beberapa kali dilakukan. Pada era Kerajaan Sriwijaya abad ke-17, ekspedisi kapal Pinisi berhasil mengarungi lautan hingga Pulau Madagaskar di Afrika. Pada 1986, ekspedisi kapal Pinisi berhasil sampai ke Vancouver, Kanada. Setahun berselang, tepatnya di tahun 1987, berhasil menuju Australia. Terakhir, ekspedisi kapal Pinisi telah berhasil berlabuh hingga ke negeri Jepang. Sebelum saya akhiri, saya mengutip slogan dari TNI Angkatan Laut yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Jales Veva Jaya Mahe, yang berarti kejayaan kita ada di laut. Sekian, terima kasih. Bangga Indonesia.